Astagfirullah, kenapa sih tugasnya gak bisa habis? Syara bantuin nih. Pusing banget. Aduh, aku tuh keteteran ini ya. Kayaknya aku mau Kayaknya nyerah aja deh. Kayaknya aku gak mau nerusin kuliah lagi deh. Ya Allah. Aku nyerah deh ya. Berat banget hidup ya Allah. Ya dosen Pusing banget gak sih? kurang perasaan banget ya sama kita. Bener banget, astaga. Ini Paling ngasih banyak tugas banget. bejibun banget. Betul banget. Pusing. Aduh. Auranya enak banget. Ini kenapa sih pada ngeluh? Ini loh Yud, kita kayaknya nyerah deh nggak bakal ngerjain tugas ini. Sumpah ini tugas kuliah banyak banget, Yuda. Pusing, kepala aku mau meledak loh. Aduh. Asli aku kayaknya mau resign jadi mahasiswa deh. Udah semester 7, 8. Ini yang 7, ini yang 8. Punten, saya semester 10. Aduh maaf. Tapi itu kan kita nggak boleh menyerah dulu. Harus tetap selalu melaksanakan hal dengan baik gitu. Jangan nyerah dulu. Kamu belum ngerasain rasanya jadi mahasiswa semester 10, Yuda. Aku tuh punya motivasi nih, tapi agak Inggris sedikit nih. Apa tuh? A pain give a lesson and a lesson change a person tuh. Itu artinya tuh sebuah rasa sakit maupun kegagalan itu akan menjadikan pelajaran, dan juga pelajaran akan mengubah seseorang. Yang which is kita itu menyerah aja deh. Aku mau nikah muda aja, oh my god. Ampun, itu malah Iya bener, kayaknya kita harus cari jodoh gak sih? Betul gak sih? Bener. Kita ikut ta'aruf gak sih? Ta'aruf Kalian online. nggak mau Ayo, punya aku gelar sama dulu? idol aja. Kalian nggak mau punya gelar dulu? Aku nyerah. Gak, ujung-ujungnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Ada apa ini? Duduk Pak Ustadz. Ya, Ini Pak Ustadz, aduh Pak Ustadz. Kenapa Murung sekali Pak Ustadz. Pada ngeluh Alhamdulillah. soal tugas kuliah nih Pak Ustadz. Oh Gimana nih, Pak Ustadz? iya. Ya Pak Ustadz, soalnya pusing banget ya Allah, sehari itu ada 3-4 tugas dan Aduh. deadline-nya tuh besok. Pak Bener. Ustadz. Datanya tuh kayak gak kira-kira gitu. Kita bener-bener keteteran Pak Alhamdulillah. Ustadz. Rasanya ingin menyerah saja. Iya, Pak Aduh, Ustadz. pemirsa yang ada di rumah. Sebelumnya nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pemirsa yang ada di rumah, bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kelancaran dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja di hari ini bertemu lagi dengan kami bersama Senja Berkah. Pasti berkah. Nah, tentu saja nih ya pemirsa yang ada di rumah, kita sudah melihat fenomena orang-orang yang mengeluh nih pemirsa. Tentu saja mengeluh ini menjadi seperti hal-hal yang sudah biasa terjadi pada zaman sekarang, entah itu anak muda, orang dewasa, ya anak muda sih sebenarnya, karena aku juga terkadang ngeluh ya. Mohon maaf teman-teman, mungkin aku tadi merasa terlalu perfeksionis padahal aku sendiri juga sering mengeluh Pak Ustadz. Tetapi nih Pak Ustadz, kita bisa lihat nih dari fenomena mengeluh tadi nih Pak Ustadz. Syara mengeluh tentang tugasnya, terus juga Dona tadi mengeluh tentang tugasnya. Itu tuh sebenarnya Pak Ustadz, kalau dalam Islam tuh mengeluh tuh gimana sih Pak Ustadz? Sebentar, Yuda belum memperkenalkan diri. Sampai lupa gara-gara, aduh ya Ayo. ampun. Gara-gara kalian ngeluh aku ikutan lupa nih. Waduh maaf nih pemirsa yang ada di rumah, aku sampai lupa pemirsa. Tentunya bertemu lagi bersama aku Yuda Putra Pratama. Aku Saira Agnes Nabila. Dan Dona. Dan sama saya Abi Agus. Iya, dan hari ini sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Ini Teh Syara sehat? Alhamdulillah. Setidaknya batin sehat lah ya, meskipun sedikit pusing karena Agak mengeluh remet tadi. ya. Kalau Teh Dona sehat? psikisnya agak-agak. Oh iya, agak-agak. Oke. Aduh nih pemirsa, oke kita lanjut nih pemirsa ya. Tadi kita sudah tahu bahwa sebenarnya ada yang mengeluh, dan tentu saja mengeluh itu merupakan hal yang sering terjadi ya Pak Ustadz. Iya. Kalau dalam Islam itu mengeluh itu seperti apa sih Pak Ustadz? Begini, bahwa di dalam Al-Quran sebenarnya sih manusia itu diberikan satu mekanisme ya, mekanisme kerja, ada hati, ada pikiran, ada jiwa gitu ya, segala macamnya itu. Nah cuma di sana mungkin bukan mengeluh ya, bahwa Allah kalau dalam Al-Quran itu sengaja memberikan satu cobaan supaya bisa nanti naik derajatnya. Oke. Nah, gitu makanya kalau dalam Al-Baqarah itu gitu ya di 155, maka Allah dikatakan di sana Allah tuh akan memberikan satu cobaan dengan cara apa? Ketakutan, kesedihan, kekhawatiran gitu ya, segala macam. Kayak tadi mungkin aduh gimana nih dosen, ketakutan kan akhirnya takut nggak lulus. Apalagi dosen killer. Waduh. Gitu ya.
ketakutan segala macam, tapi dalam rangka di sana di ayat itu disebutkan ya tidak lain Allah ingin mengangkat derajat kita semua. Gitu. Iya. Tadi nih Pak Ustadz kita lihat mereka nih mengeluh karena bahkan sampai mau menyerah nih Pak Ustadz. Yang satu mau nikah muda Pak Ustadz. Aduh. Yang satu mau resign jadi mahasiswa katanya. Kalau bisa. Ya. Kalau bisa. Aduh. Tapi kan tadi Pak Ustadz ada bilang sebenarnya ujian itu diberikan oleh Allah untuk mencapai suatu hal yang akan diperoleh tuh Pak Ustadz ya. Nah sebenarnya kalian dapat tugas itu untuk kalian mendapatkan nilai yang baik insya Allah. Amin. Dengan kalian Amin. melakukan ikhtiar tugas kalian itu bagus. Maksudnya kalian tidak menyerah, kalian berjuang, insya Allah nilainya A dikasih sama dosen-dosen kalian bisa dapat. Kalau dosennya baik sih ya. Iya, ya itu tergantung sih. Jadi kita pintar-pintar ikhtiar aja gimana gitu. Tapi Pak Ustadz kan katanya nih manusia kan punya titik kesabarannya dan Betul. kesabaran kita tuh udah habis Pak Ustadz untuk menghadapi tugas-tugas. Nah, sebaiknya kayak gimana sih Pak Ustadz? Itu gimana Pak Ustadz? Sebenarnya kalau dilihat di Al-Quran ya, di surat Ali Imran ayat 200, sebenarnya itu bertolak belakang. Kalau manusia itu kan usbiru wasabiru. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Artinya itu, kalau sabar itu sebenarnya tidak ada titik jenuh ya. Tidak ada titik klimaks itu. Karena kata Allah, ketika kita mencapai titik klimaks, usahakan sabar. Sabar lagi yang baru yang kedua gitu. Betul Pak Ustadz. Udah habis sabar yang kedua, sabar lagi yang ketiga. Karena Betul. memang ayatnya begitu. Tetapi di perkataan ya di firman Allah itu dari 200 itu Ali Imran. Setelah itu kata Allah, warabitu, waspada. Nah, waspada itu dalam artian di sini ketika kita sudah bersabar penuh, waspada itu coba. Mungkin dalam kesabaran ini ada sesuatu yang hikmah-hikmah yang bisa kita ini. Gitu. Hati-hati sabar pengertian di sana bukan berarti punten misalkan Kang Yuda dipukul orang diem aja gitu ya, nggak lari lah. Iya, Pak Ustadz, itu bukan sabar namanya. Itu pasrah ya Pak Ustadz ya. Yang namanya sabar itu istilahnya perbuatan yang memang ketika kita terkendala terhadap diri pribadi sendiri, seperti tadi kerjaan menumpuk gitu ya. Belum beres ini ada ini, belum beres. Nah, makanya di sanalah ya. Waspada mungkin ada artinya itu adalah tadi mencari metode-metode bagaimana cara mengerjakan yang terbaik. Langkah-langkahnya. Dan tentu saja nih ya Pak Ustadz, dengan fenomena tadi kita sebagai seorang manusia yang terkadang pernah lupa nih Pak Ustadz. Kita harus selalu mengingat bahwasannya sebenarnya ujian itu memang datang dan kita harus senantiasa melewati ujian gitu. Jangan terus-terus mengeluh dan jangan sampai menyerah ya Pak Ustadz. Pokoknya harus dilewati dan insya Allah mendapatkan keberkahan yang akan terbalas sesuai dengan ikhtiar kita nih. Amin. Sudah ingat? Sudah ingat? Insya Allah. Oke, begitu nih pemirsa. Dan tentunya pemirsa yang ada di rumah, ada yang mau lewat nih. Dan tentunya pemirsa yang ada di rumah tetap bersama kami bersama Senja Berkah. Pasti berkah.